Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, Bu. Ini apakah sudah masuk semua? Nanti saya cek ya. Oke, saya akan share screen dulu. Sebentar. Oke, sedang proses. Baik, muncul tidak ya di layar kalian? Sudah, Bu, muncul, Bu. Muncul ya, baik. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya minta satu orang perwakilan kelas untuk memimpin jalannya doa. Silahkan, siapa yang bersedia? Ketua kelas Bayu. Ya, baik, Ibu. Oke, silahkan Bayu pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, Ibu. Oke, bersiap. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bayu. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudian kalian dimudahkan dalam pemahaman, memahami, serta mengaplikasikan pembelajaran hari ini. Ya, baik. Sebelum saya mulai, saya mau absen dulu ya, mengecek presensi, mengecek kehadiran. Apakah sudah hadir semua di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Kayaknya ada yang belum masuk ya. Sepertinya Ira Nurpialawati belum ada ya. Ada yang tahu kabarnya? Ada, Bu. Tadi sinyalnya belum benar katanya, Bu. Oh, semoga cepat bisa kembali bergabung bersama kita ya, supaya tidak banyak yang tertinggal. Ira saja ya, yang lainnya hadir ya, lengkap ya? Lengkap, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk ke persiapan. Silahkan teman-teman, silahkan anak-anak. Semuanya untuk bersiap, siapkan diri, siapkan pikiran supaya bisa fokus memahami materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Oke, bajunya, seragamnya sudah rapi semua, device-nya, kameranya sudah nyala semua ya. Baik, kita mulai pelajaran kita hari ini. Yang pertama saya akan mengadakan pretest. Silahkan anak-anak semua mengakses quizzes yang sudah saya share QR code-nya dan juga kode kuisnya. Ada waktu 5 menit untuk mengerjakan 5 soal. Silakan, apakah bisa diakses? Sudah bisa, Bu. Sudah ya, silakan mengerjakan dalam waktu 5 menit. Oke. Apakah sudah selesai? Satu lagi, Bu. Satu lagi, ayo semangat, Satu lagi, semangat, Bu. semangat. Fokus mengerjakannya, jangan asal-asalan yang isinya ya. Yuk. Sudah. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Sudah, Bu. Oke, time's up. Waktunya sudah habis. Oke, baik. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menginfokan tujuan pembelajaran yang kalian akan capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis hubungan antara tumbukan terhadap laju reaksi, kemudian mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan yang terakhir adalah mampu memberikan gagasan untuk mengenai cara menghambat reaksi pembusukan pada bahan makanan menggunakan salah satu prinsip faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Sebelum saya masuk ke materi inti, saya mau tanya dulu nih, kalian masih ingat nggak sih bagaimana ciri-ciri reaksi kimia itu? Ada zat yang dihasilkan, Bu. Ada zat yang dihasilkan, good job, Kiki Maya. Ayo, ada lagi nggak? Jangan mau kalah nih. Ada gelembung, Bu. Ada gelembung gas. Oke, bagus banget nih Bayu jawabannya. Ayo, ada lagi? Ada Perubahan warna, Bu. Perubahan Bu. warna. Perubahan warna. Oke, good. Siapa lagi? Ada endapan. Ada endapan. Ada lagi? Ada jawaban lain? Good job, ada perubahan suhu. Jadi alhamdulillah semuanya ternyata masih ingat bahwa ciri-ciri reaksi kimia itu ada beberapa perubahan yang terjadi pada hasil reaksi. Seperti itu. Nah, sekarang saya memberikan gambar nih, ada 2 gambar. Coba kalian lihat deh, itu gambar apa ya kira-kira di sebelah kiri ya? Bakaran petasan. Petasan, oke. Kemudian di sebelah kanan apa tuh? Tiang ya, Bu. Karat, tiang yang berkarat ya, itu ada tiang, kemudian ada yang ada karatnya di sekitar tiang. Saya mau tanya deh, kira-kira kalian kalau melihat gambar seperti ini, bisa nggak melihat apa ya perbedaan di antara kedua gambar ini? Yang kiri bagus, Bu. Yang kanan Yang kiri nggak bagus, yang kanan jelek. Oke, bener ya. Kalau kita lihat dari segi estetika, yang kiri enak ya dilihatnya, dipandangnya bagus ya. Sedangkan yang kanan kurang enak dipandang. Oke, ada lagi nggak? Itu dari segi estetika. Ayo, ada lagi? Yang kiri warna-warni, Bu. Yang kanan warnanya satu aja. Wah, yang kiri warna-warni bener, yang kanan warnanya satu aja, betul. Itu juga dari, kayaknya Dina nih sangat orangnya seni banget ya. Oke, ayo ada lagi nggak? Dari tinjauan kimia dong, kita kan lagi belajar kimia nih. Ayo, ada yang punya pendapat? Yang kiri cepat, Bu. Yang kanan lama. Cepat apanya nih? Cepat berlangsungnya. Nah, cepat berlangsungnya. Yang kiri reaksinya berlangsung dengan cepat, betul ya. Yang kanan reaksinya berlangsung lama. Oke, karena kalau petasan dibakarnya lama, dibakarnya hari ini baru meledaknya itu atau bereaksinya itu 5 jam kemudian nggak akan seru, udah boring duluan kita pasti nungguinnya. Makanya petasan itu reaksinya cepat, kemudian korosi atau karat itu reaksinya lambat ya, seperti itu. Artinya ada reaksi-reaksi yang berjalan dengan cepat, ada reaksi-reaksi kimia yang berjalan dengan lambat, betul ya. Ada reaksi kimia yang berjalan cepat, ada reaksi kimia yang berjalan lambat. Nah, coba sekarang Ibu punya video, silahkan ditonton. Kurang pengawasan, peredaran bahan pangan yang mengandung zat kimia berbahaya formalin kembali marak di sejumlah pasar tradisional di ibu kota. Pada penelusuran yang dilakukan petugas KPKP Jakarta Pusat awal bulan lalu, petugas menemukan ikan asin mengandung formalin yang dijual para pedagang. Tak tanggung-tanggung. Mohon maaf, sebelumnya suaranya masuk nggak ya? Ada, Bu. Ada, Bu, Ya, ada. oke, saya lanjutkan. Ikan asin berzat kimia itu ditemukan di 3 pasar tradisional seperti di wilayah Sawah Besar, Johar Baru, dan Kemayoran. Tak hanya itu, petugas juga mendapati beberapa pedagang nakal yang nekat menjual daging kadaluarsa alias daging busuk. Petugas Sudin KPKP mengimbau pada para pedagang agar tidak lagi menjual ikan asin berformalin dan daging busuk karena bisa membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi. Oke, beritanya itu tentang apa ya tadi? Ada yang bisa menceritakan kembali? Tentang apa ya beritanya? Ikan asin, Bu. Ikan asin dan apa ya? Ada formalinnya, Bu. Terus ada apa lagi? Formal. Silakan. Mungkin Dina ada Iya, jawaban, Bu. Dina? Bagaimana? Berarti masalahnya itu gimana caranya biar dagingnya jadi nggak busuk, Bu? Bagaimana caranya supaya masa simpan daging ya, berarti ya masa simpan daging Iya. atau daging itu punya masa simpan yang lebih lama dan tidak gampang busuk seperti itu ya? Iya, Bu. Apakah pakai Oke. formalin diawetkan? Nah, boleh nggak tuh ya kira-kira kalau pengawetan menggunakan formalin
Berarti kita harus cari ya Dina ya, berarti kita harus cari cara mengawetkan bahan makanan dengan aman. Kalau formalin digunakan, apakah itu aman untuk kesehatan? Enggak, Bu. Kayaknya tidak, Bu. Tidak, ya karena itu sudah dilarang penggunaannya untuk bahan makanan. Lalu bagaimana sih cara untuk mengawetkan atau memperpanjang masa simpan makanan dengan cara yang relatif aman? Tidak mempengaruhi atau tidak menggunakan bahan kimia tambahan yang berbahaya untuk kesehatan, seperti itu. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, tahap berikutnya saya minta kalian untuk berdiskusi ya, di mana anggota-anggotanya nanti akan saya infokan, tapi sebelum itu silahkan sekalian dapatkan dulu e-modul dan ILKPD yang sudah saya berikan di sini. Kemudian sudah diakses ya, bisa diakses ya. Bisa, Bu. Oke, baik. Kemudian ini petunjuk pelaksanaan diskusinya. Yang pertama, kemarin saya sudah minta ketua-ketuanya ya. Ketuanya di sini ada Nahdia, ada Hiras, dan ada Bayu untuk menyiapkan perangkat yang sudah ada, aplikasi PET. Kemarin sudah saya berikan ya melalui email masing-masing. Kemudian saya minta ke kalian untuk menggunakan aplikasi PET tersebut untuk berdiskusi di dalam kelompok, mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Selain itu juga di dalam LKPD nanti ada video YouTube, linknya terlampir pada LKPD. Gunakanlah e-modul atau sumber data yang lain untuk menganalisis dan mendiskusikan hasil percobaan dan juga untuk menjawab pertanyaan pada LKPD. Gitu ya. Apakah ada pertanyaan untuk pelaksanaan diskusi? Jadi nanti kalian silakan ketua kelompoknya untuk menayangkan aplikasi PET dan juga video praktikum, kemudian data dari aplikasi tersebut kalian isikan pada LKPD. Ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. Jelas ya? Baik, ini kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 ada Nahdia, ketua kelompoknya ya Nahdia ya. Ada Nahdia? Ada Ibu. Ada ya, Nahdia, Kiki, Yunita, dan Rika. Kemudian kelompok 2 ada Hiras, kemudian ada Ades, Ira, kemudian ada Sela. Kemudian kelompok 3 ada Bayu, Ira, dan Dina. Oke, saya akan buka dulu. Waktu diskusi kita 20 menit ya anak-anak ya. Saya akan buka dulu room breakout-nya supaya kalian bisa masuk ke dalam ruang breakout sesuai dengan kelompoknya. Saya oke. Open all room. Sudah terbuka room breakout, apakah sudah bisa diakses? Sudah, Bu. Sudah ya. Tadi ada yang belum saya masukkan, Ira. Ira masuk room 3. Rika. Oh, assalamualaikum kelompok 2. Bagaimana? Waalaikumsalam, Bu. Lancar-lancar? Ada kendala nggak? Hiras kerja nggak? Hiras ikut kerja nggak? Ayo. Oke, harus ya. Harus sama temannya. oh, paling aktif. Oke, bagus banget. Gitu dong Hiras ya. Harus semangat belajarnya. Oke, coba sudah nge-share videonya belum untuk didiskusikan? Sudah share video belum untuk didiskusikan? Coba sudah ya video yang tentang ini nih. Sebentar deh saya bantu juga deh. Nah, sebentar. Escape. Ini ya, yang pengaruh luas permukaan videonya yang ini ya. Tadi betul nggak ya videonya bisa diakses kan ya? Nah. Tuh, ada kan ya videonya ya? Iya, Bu, ada. Nah, nanti silakan kalian diskusikan ya. Ini pengaruh apa ya kira-kira ya? Ada yang bongkahan, ada yang kepingan, ada yang butiran. Ini pengaruh apa nih kira-kira nih? Coba, bisa nggak nih? Ukurannya ya, Bu ya? Betul ya, luas permukaan atau ukurannya. Betul.
Good job. Silahkan dilanjutkan ya. Nanti kita akan masuk kembali ke main room. Oke, saya tinggal dulu ya. Silahkan dilanjut diskusi serunya. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Gimana? Ada masalah nggak? Sejauh ini aman Bu. Aman ya? Ya. Sudah sampai mana diskusinya? Udah mau Tadi- selesai, Bu. Dikit lagi. Sudah mau selesai. Sudah sampai pengaruh apa nih? Katalis sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah. Semuanya aktif ya, Bayu. Gimana laporan dari ketua kelompok? Semuanya bekerja aktif? Bekerja aktif Bu. Oke, Alhamdulillah. semangat Ya, semuanya. Kita kerjasamanya. Luar biasa Bu kerjasamanya. Oke, good job. Senang saya dengarnya. Iya. Oke, baik. Saya tinggal dulu. Silakan lanjut diskusinya ya. Tidak ada Siap, masalah Bu. kan ya? Tidak ada Bu. Iya, Bu. Tidak ada, Bu. Baik. Oke. Oke, sudah kembalikah semuanya ke room utama? Sudah, Bu. Sudah ya, tidak ada yang tertinggal di breakout room ya. Baik, Tidak ada, Bu. saya akan kembali share screen. Nah, welcome back semuanya. Sekarang saya mau tanya nih tadi, apa sih yang kalian pelajari ketika diskusi? Kelompok 1 dulu deh, perwakilan. Siapa yang mau menjawab? Nadia, Kiki, Yunita, atau Rika? Bebas. Ayo, siapa yang mau menjawab? Pengaruh suhu Bu terhadap Pengaruh reaksi. suhu. Tadi pakai apa aplikasinya? PHFC. Pakai pet ya, pakai pet simulator ya. Kelihatan nggak tumbukan-tumbukan yang terjadi? Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi kalian di situ bisa menaikkan, menurunkan suhu atau menambah atau mengurangi partikel per reaksi. Oke, semuanya aktif di diskusi, tidak ada masalah kelompok 1. Alhamdulillah lancar Bu. Lancar ya, oke, good job. Kemudian kelompok 2 ada Hiras, ada Ira, saya lah. Ayo coba siapa yang bisa memberikan gambar atau memberikan informasi tentang apa sih yang tadi kalian diskusikan? Silakan, kelompok 2. Tadi kita diskusi mengenai faktor luas permukaan, Bu. Luas permukaan, oke, good, luas permukaan. Ada apa aja tuh? Pakai apa ya? Video ya? Iya, tadi pakai video. Video. Pakai apa dia reaksinya? Di situ tadi ada serbuk, ada yang dalam bentuk serbuk, ada yang dalam Serbuk. bentuk kepingan, ada juga Oke. yang masih dalam bentuk bongkahan seperti itu. Yang paling cepat yang mana ya? Kalau tadi sih dilihat di video, yang paling cepat itu yang dalam bentuk serbuk. Yang dalam bentuk serbuk. Terlihat ya yang paling cepat dalam bentuk serbuk. Nanti silahkan dianalisis kenapa tuh bisa seperti itu. Oke, good job kelompok 2. Kemudian kelompok 3 perwakilannya ada Bayu, Ira, Dina. Mangga silahkan. Coba siapa yang mau menjawab? Ibu mau mendengar hasil diskusinya. Dina bisa Bu. Dina bisa. Mana ya Dina ya? Saya, Bu. Nah, coba tadi diskusi tentang pengaruh apa Menggunakan Dina? Katalis, Bu. Tadi Katalis. kita diskusi pengaruh katalis, Bu. Weh, oke. Gimana yang pakai katalis? Reaksinya bagaimana? Iya, Bu. Lebih cepat, Bu. Lebih daripada cepat yang tidak daripada- menggunakan katalis. Oke, good job. Nanti silahkan kalian analisis ya. Kenapa tuh bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan penambahan katalis bisa mempercepat laju reaksi? Nanti dari informasi yang sudah kalian dapatkan, silahkan kalian gunakan untuk menganalisis kira-kira solusi yang tepat untuk bisa tadi sesuai dengan pertanyaan Dina di awal, bagaimana ya cara memperpanjang masa simpan bahan makanan dengan cara yang relatif aman. Nah, faktor apa sih yang bisa kita gunakan untuk menahan laju pembusukan supaya masa simpan makanan itu bisa relatif aman? Silakan nanti kemudian kalian diskusikan, lanjutkan di rumah, kemudian nanti kita akan bahas kembali di pertemuan yang akan datang. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih, bagaimana sih perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Saya buat kelompok, saya minta kalian mengamati ya menggunakan video simulator atau menggunakan video, bagaimana perasaannya? Senang, bete, atau gimana? Bu. Senang Bu. Senangnya Senang. kenapa Bayu? Seru Bu. Seru Bu, karena kalau diskusi itu enak aja Bu ngebahasnya Bu. Ada teman buat tanya jawab gitu Bu. Ada teman yang sefrekuensi Iya. frekuensi untuk tanya jawab ya. Coba kalau Betul, Yunita Bu. gimana Yunita perasaannya tadi? Senang Ibu. Seneng ya? Semangat. Senengnya kenapa Iya. nih?
pembelajaran menarik Bu, terus juga kan pakai aplikasi nyepetnya itu ya Bu ya, jadi kita tuh bisa tahu tumbukan-tumbukannya bisa kelihatan Bu di situ. Oke, tumbukannya bisa kelihatan ya di situ ya. Jadi tadi Yunita melihat sendiri bagaimana tuh proses tumbukan itu terjadi ya. Oke, nah alhamdulillah jika semua merasakan hal-hal yang baik setelah pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini nanti bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Oke, kemudian kita akan masuk ke penguatan ya. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana sih proses terjadinya suatu reaksi. Tadi proses yang dijelaskan oleh Yunita tuh, jadi untuk terjadinya reaksi harus terjadi apa dulu tuh? Tumbukan. Tumbukan. Apakah semua tumbukan itu menghasilkan reaksi? Apakah tidak? Ya, tidak semua proses, tidak semua peristiwa tumbukan itu menghasilkan reaksi. Lantas tumbukan yang bagaimana sih agar terjadi reaksi? Tumbukannya harus efektif. Nah, tumbukan efektif tuh harusnya bagaimana ya? Ciri-ciri atau syarat-syarat tumbukan itu efektif? Posisinya pas. Posisinya pas. Energinya Oke, energinya juga Kiki Maya. Good job banget nih. Ayo, yang lain jangan mau kalah. Kemudian mana lagi? Apa lagi? Frekuensinya juga tinggi ya. Nah, jadi reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif. Kemudian tumbukan yang efektif itu adalah tumbukan yang arahnya tepat, arahnya tepat, frekuensinya sering terjadi, energinya juga cukup. Jadi harus memenuhi syarat-syarat ini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju yang tadi sudah kalian praktikumkan melalui virtual lab itu apa aja? Ada faktor apa saja? Luas permukaan. Luas permukaan, betul banget Adeira. Adeira kan ya? Kemudian, bagaimana sih hubungan antara konsentrasi dengan laju reaksi? Jadi, kenapa sih kalau konsentrasinya tinggi, laju reaksinya cepat? Ada yang bisa memberikan jawaban? Karena jumlah partikelnya banyak, Bu. Kalau jumlah partikelnya banyak, terus gimana ya? Apa dampaknya? Tumbukan efektif lebih besar. Nah, betul. Jadi karena konsentrasinya makin besar, maka partikel yang bereaksinya pun banyak. Akhirnya frekuensi tumbukan pasti akan sering karena dia terlalu ramai di dalam wadah reaksinya, sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif makin besar dan laju reaksi juga makin besar. Berikutnya, bagaimana sih hubungan antara luas permukaan dengan laju reaksi? Kalau luas permukaan semakin luas, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Tadi kan yang dalam bentuk serbuk, itu dia kan artinya luas permukaannya lebih besar, makanya dia lebih cepat bereaksi. Keren, Adeira, good answer ya. Jawabannya bagus banget nih ya. Jadi udah paham banget nih kayaknya Adeira ya, bahwa semakin kecil ukuran zat, maka dalam masa yang sama ya, maka semakin besar luas permukaan dan luas bidang sentuh reaksi, sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif akan semakin besar juga. Bagus banget Adeira. Berikutnya, bagaimana sih hubungan suhu dengan laju reaksi? Saya senangnya ada lagu gini. Ada yang bisa jawab? Bagaimana hubungan suhu? Suhunya semakin cepat. Kenapa ya bisa semakin cepat kalau suhunya tinggi? Kenapa ya Bu ya? Kenapa? Ayo, mari kita simpulkan bersama-sama. Ayo, kenapa? Ada yang bisa bantu Dina nggak? Mungkin energi kinetiknya, Bu. Energi kinetik, betul sekali. Jadi kalau suhunya makin besar, maka energi kinetiknya pasti akan meningkat. Kalau energi kinetiknya meningkat, artinya dalam bahasa kita berarti partikelnya akan sering gerak. Kalau partikelnya akan bergerak dengan banyak gerakan ya, berarti peluang terjadinya tumbukan efektif juga akan makin besar dan laju reaksi akan semakin besar, cepat juga. Kalau terakhir nih, katalis, bagaimana katalis? Bagaimana? Kalau dikasih Kalau katalis, kasih katalis bikin cepat, Bu. Kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Dia ada itu, Bu. Energi aktivasinya, Bu. Nah, beda. betul. Energi Lebih rendah. aktivasinya. Betul banget, Bayu. Jawabannya bagus banget. Jadi, kalau ada katalis ya, anak-anak ya,
Kalau ada katalis, katalis itu dapat memperbesar laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi energi minimum untuk terjadinya reaksi yang tadinya tinggi, sulit dicapai, makanya reaksinya lambat, itu akan turun dengan adanya katalis, sehingga reaksinya akan lebih cepat terjadi. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham? Sudah paham, alhamdulillah. Jadi berikutnya saya mau kalian yang presentasi mengenai hasil solusi penanganan masalah yang diberikan di LKPD menggunakan prinsip faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silahkan presentasikan dalam bentuk PPT, setiap kelompok nanti akan presentasi di minggu depan. Ada pertanyaan? Buat PPT-nya sekreatif mungkin, semenarik mungkin, ya. Jadi silahkan persiapkan diri untuk pertemuan yang akan datang. Jelas? Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah menjadi siswa-siswa yang baik hari ini, sudah menjadi siswa-siswa yang hebat hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, ya. Jangan lupa tugas untuk minggu depan kalian akan presentasi. Saya tidak sabar menunggu kalian presentasi, pasti akan keren banget deh. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.